Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Isnaini. Saya mahasiswi Teknik Sipil dengan NIM 20230120665. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari dinamika struktur rekayasa gempa dengan judul rekayasa gempa. Fenomena gempa. Gempa bumi atau earthquake adalah suatu gejala fisik yang ditandai dengan bergetarnya bumi dengan berbagai intensitas. Getaran gempa dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain peristiwa vulkanik, yaitu getaran tanah yang disebabkan oleh aktivitas desakan magma ke permukaan bumi atau meletusnya gunung berapi. Gempa yang terjadi akibat aktivitas vulkanik ini disebut gempa vulkanik. Gempa vulkanik terjadi di daerah sekitar aktivitas gunung berapi dan akan menyebabkan mekanisme patahan yang sama dengan gempa tektonik. Plat tektonik. Tektonik lempeng atau plate tectonic adalah suatu teori yang menerangkan proses dinamika atau pergerakan bumi tentang pembentukan jalur pegunungan, jalur gunung api, jalur gempa bumi, dan cekungan endapan di muka bumi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng. Bencana yang ditimbulkan gempa, salah satunya adalah pengaruh akibat goncangan tanah. Bencana pertama yang disebabkan oleh gempa adalah pengaruh dari goncangan tanah. Struktur bangunan dapat mengalami kerusakan dan keruntuhan baik oleh goncangan itu sendiri maupun oleh lapisan tanah di bawahnya yang mengalami penurunan elevasi atau subsidence saat terjadinya gempa. Struktur bangunan bahkan dapat ambles ke dalam tanah ketika terjadi likuifaksi atau liquefaction. Likuifaksi adalah peristiwa tercampurnya pasir atau tanah berpasir dengan air tanah. Struktur bangunan juga dapat mengalami kerusakan akibat gelombang permukaan yang kuat yang berasal dari dorongan dan rekahan tanah. Struktur bangunan apapun yang berada di alur gelombang permukaan ini dapat bergeser atau roboh akibat dari pergerakan tanah. Yang kedua adalah pergeseran tanah. Jika sebuah bangunan seperti gedung, jembatan, atau jalan dibangun melintas daerah patahan, maka pergeseran tanah akibat gempa akan sangat merusak dan bahkan akan meruntuhkan bangunan tersebut. Yang ketiga adalah banjir. Sebuah gempa dapat merusak tanggul atau bendungan di sepanjang sungai. Air yang berasal dari sungai atau reservoir akan membanjiri daerah tersebut dan merusak bangunan atau mungkin menghanyutkan dan menenggelamkan orang. Yang terakhir adalah tsunami. Istilah tsunami berasal dari kosakata Jepang dari su yang berarti gelombang dan nami yang berarti pelabuhan. Sehingga secara bebas tsunami diartikan sebagai gelombang laut yang melanda pelabuhan. Tsunami dapat ditimbulkan oleh adanya perubahan bentuk atau deformasi pada dasar lautan, terutama perubahan permukaan dasar lautan dalam arah vertikal. Perubahan pada dasar lautan tersebut akan diikuti dengan perubahan permukaan lautan, yang mengakibatkan timbulnya perjalanan gelombang air laut secara serentak tersebar ke seluruh penjuru mata angin. Kecepatan rambat penjalaran tsunami di sumbernya bisa mencapai ratusan hingga ribuan kilometer per jam dan berkurang pada saat menuju pantai di mana kedalaman laut semakin dangkal. Cara mempelajari gempa. Cara mempelajari gempa bisa menggunakan seismograf. Seismograf adalah alat yang dapat merekam goncangan pada permukaan bumi akibat gelombang gempa. Seismograf pertama kali ditemukan oleh seorang ahli astronomi Cina bernama Chang Heng. Selain seismograf, ada beberapa alat lain yang digunakan untuk mengamati gempa bumi, yaitu yang pertama, akselerograf. Digunakan untuk merekam guncangan tanah yang sangat kuat. Yang kedua, GPS, Global Positioning System. Digunakan untuk mengukur pergeseran tanah selama gempa. Yang ketiga, Earthquake Warning Alert System. Sistem pendeteksi guncangan yang memberikan tanda peringatan kehadiran gempa bumi kepada masyarakat. Patahan akibat gempa. Patahan atau fault adalah retakan di permukaan bumi di mana dua buah pelat tektonik bergerak dengan arah yang berbeda. Patahan dapat terjadi karena tumbukan dan geseran antara pelat tektonik, tergantung dari arah terjadinya patahan. Adapun jenis patahan bumi sebagai berikut. Yang pertama, patahan naik atau thrust fault adalah patahan yang terjadi ketika salah satu blok batuan bergerak ke atas sedangkan blok batuan lainnya bergerak ke bawah. Patahan normal atau normal fault adalah retakan di mana satu bagian dari batuan bergeser ke arah vertikal menjauhi bagian yang lain. Patahan mendatar atau strike slip fault adalah retakan antara dua pelat tektonik yang bergesekan satu sama lain dalam arah yang horizontal. Ada dua jenis gelombang yang dilepas pada saat terjadi gempa, yaitu gelombang badan
yaitu gelombang badan atau body waves dan gelombang permukaan atau surface wave. Gelombang badan ada dua jenis, yaitu gelombang P atau primer dan gelombang S atau sekunder. Gelombang permukaan ada dua jenis, yaitu gelombang R atau Rayleigh dan gelombang L atau Love. Gelombang P. Gelombang P adalah gelombang gempa yang tercepat. Gelombang P ini dapat merambat melalui media padat dan cair, seperti lapisan batuan, air, atau lapisan cairan bumi. Gelombang S merupakan gelombang kedua yang dapat dirasakan pada saat gempa. Gelombang S lebih lambat daripada gelombang P dan hanya dapat merambat melalui batuan padat. Arah gerakan dari gelombang ini dari naik hingga turun atau bergerak menyamping. Gelombang L. Jenis pertama dari gelombang permukaan disebut gelombang L. Gerakan dari gelombang ini mirip dengan gerakan gelombang air di laut. Wilayah gempa. Gempa dapat terjadi kapan saja dan dimanapun di bumi ini. Tetapi, pada umumnya, gempa terjadi di sekitar batas plat tektonik dan banyak di sekitar sesar aktif di sekitar batas plat tektonik. Dengan melihat tempat-tempat di mana gempa sering terjadi, maka telah dipetakan 3 jalur gempa yang ada di bumi, yaitu Circum-Pacific Earthquake Belt atau jalur gempa Pasifik yang meliputi Chile, Ecuador, California, Jepang, Taiwan, Filipina, Sulawesi Utara, Kepulauan Maluku, Irian, Melanesia, Polinesia, dan Selandia Baru. Yang kedua, Trans-Asiatic Earthquake Belt atau jalur gempa Asia yang meliputi pegunungan Alpine di Eropa, Asia Kecil, Irak, Iran, Afghanistan, Himalaya, Burma, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Irian. Terakhir, Mid-Atlantic Earthquake Belt atau jalur gempa Atlantik Tengah yang meliputi Atlantik Selatan, melintas ke utara melalui Iceland dan Spitsbergen. Kesimpulan, gempa bumi atau earthquake adalah suatu gejala fisik yang ditandai dengan bergetarnya bumi dengan berbagai intensitas dan dapat disebabkan oleh peristiwa vulkanik yang menyebabkan mekanisme patahan yang sama dengan gempa tektonik. Bencana yang ditimbulkan akibat gempa antara lain goncangan tanah, banjir, pergeseran tanah, bahkan sampai tsunami. Patahan yang diakibatkan gempa terbagi menjadi 3, yaitu patahan naik atau thrust fault, yang kedua patahan normal atau normal fault, yang terakhir patahan mendatar atau slip fault. Gelombang gempa terbagi menjadi 4. Yang pertama gelombang P, gelombang S, gelombang R, dan gelombang L. Sekian presentasi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.